Ini yang motret teman saya Danu Kusworo. Ada Pia Wiarta tuh Pia Wiarta ya. Tuh Mas Bea Pia tuh. Wiarta. Cie, Mas Nah, Bea. Belum pensiun. jadi Belum pensiun beliau. jadi ini foto dibuat oleh teman saya Danu Kusworo di Papua ya. Ini adalah sebuah foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa ketemu kembali sama teman-teman di acara Obras, obrolan santai mengenai travel dan fotografi bersama Bang Arbain. Ini Obras yang memasukin tahun ketiga, ya Bang ya. Ya, Kita dulu mulai di bulan Maret tahun 2020, sekarang udah masuk tahun ketiga walaupun ada beberapa kali yang bolong, kayak minggu kemarin kita bolong gitu kan. Nah, kita yang penting upload di YouTube. Yang dulu ada Om Herman, tapi yang sekarang tukang editnya lagi itu, nanti insya Allah diupload semua lagi ya. masih disimpan tapi filenya. Ada di IG story, dia tersimpan kok filenya ya. Jadi teman-teman kalau mau lihat-lihat ngegas yang zaman dulu, harusnya dulu tuh jargonnya udah siapa yang larang itu kan, sempat heboh dulu tuh. Terus ngegas. Sekarang kenapa ya? Tambah tahun habis kena COVID jadi tambah kalem ya gitu. Iya. Enggak, masalahnya orang-orang makin cerdas. Pertanyaannya semuanya cerdas, jadi nggak bisa digas. Oh gitu ya. Coba deh nanya yang aneh-aneh digas. Tapi ingat ya, kita di sini ngobrol dengan gembira, senang, fun, karena di fotografi itu semuanya harus fun. Ya, apapun genremu, apapun kameramu, semuanya harus fun. Itulah poin fotografi. Outputnya hanya kita yang bisa menikmati atau klien kita. Nah, kalau hanya kamu yang nikmatin, gak usah ribut-ribut lah. Jadi, ya Bang ya. Nah, di sini juga bukan workshop ya teman-teman. Buat teman-teman yang baru join, ini bukan workshop. Jadi, teman-teman boleh bertanya apapun. Saya juga bisa motong Bang Arbain kapanpun. Kalau enggak, dengerin Bang Arbain ngoceh mulu, ntar ngantuk gitu kan. Bosen. Kayak bocah kuliah, jadi kadang-kadang saya potong gitu. Oke? Nah, malam ini kita mau ngobrolin masalah posisi nih. Ada posisi 69, Kama Sutra. Bukan itu. Udah buka puasa, Bang. Udah buka puasa. Ya. Jadi, kita temanya memilih posisi saat memotret. Ingat teman-teman, walaupun temanya apa, dianggap jelimet segala macam, teman-teman boleh bertanya di luar hal yang berkaitan dengan tema ya. Kita semangat juga ngobrol, bincang-bincang. Betul. Tema itu hanya supaya lebih teratur tampaknya gitu loh. Biar kelihatannya formalnya, gitu. Wah keren nih ada temanya gitu. Ujung-ujungnya juga gegas. Ya. Oke. Jadi kita ngobrolin soal posisi nih. Wah, Ya, di ada John mana-mana Minofri teman-teman teman tahu. lama. John Minofri, gue join tuh John Minofri itu. Siapa? Lama nggak ketemu. John Minofri. Oh, John Minofri. Oh, dia angkatannya angkatan pahit dong kayak abang. Sangat kan sama aku. Waduh. Ya, Nih si Charles lu malam opung doang gua nggak ditegor lu ah. Wah, sialan. Bercanda. Terus posisi menentukan prestasi. Terutama buat teman-teman jurnalis ya. Kalau kita motret landscape, kita motret street, kita sih bisa bebas kapan aja menentukan mau kapan, di mana. Ya kan kadang-kadang kalau spot landscape-nya sedikit, kita juga harus buru-buru. Misalnya kalau kita mau ke Putuk Setumbu, zaman dulu spotnya hanya bisa untuk 8 orang. Itu kita buru-buru, naruh tripod, menentukan posisi gitu kan. Terus motret street, kita nunggu di sudut-sudut yang kira-kira, bagus nih, ada cahaya, orang lewat segala macam. Itu menentukan posisi kita. Nah, yang lebih agak krusial dikit itu ya jurnalis, teman-teman jurnalis kayak Bang Arbain ini, ya kan. Nah, seperti ngelihat gambar bannernya tuh, posisi teman-teman jurnalis itu yang lebih, buat saya sih lebih runyam. Dalam arti runyam itu, kalau dengar cerita Bang Arbain dulu personal ya, waktu beliau bertugas mau di istana kayak waktu saat kerusuhan, nah itu
agak seru gitu. Nah, sekarang kita pengen dengar sendiri dan teman-teman juga bebas nanya dari Bang Arbain. Woi Om Charles, ntar gue samperin juga nih ke Korea nih. Lupa belum klaim hadiah, hangus. Wah, udah nanya aja nih, bagaimana mengatasi rebutan posisi bagus saat motret? Kalau landscape datang lebih pagi, sama ya Bang? Jurnalis juga gitu ya? Iya. Oke Bang, silakan Bang, dimulai Bang. Formalnya Selamat dimulai malam lah, semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dari foto pertama yang jadi poster di kegiatan kita malam ini ya. Ini yang motret teman saya Danu Kusworo. Ada Pia Wiarta tuh Pia Wiarta ya. Tuh Mas Bea tuh. Cie, Mas Bea. Belum pensiun. Belum pensiun beliau. Jadi ini foto dibuat oleh teman saya Danu Kusworo di Papua ya. Ini adalah sebuah foto generik, ya, foto yang sering kita hadapi kalau kita meliput demo yang diisi dengan kisruh ya. Selalu ada biang kerok yang dikejar-kejar aparat keamanan, ada orang yang lari, dan ada wartawan yang berusaha mendapatkan gambar tersebut. Coba saya lari dulu dikit ya ini. Ya ini Danu Kusworo. Saya lupa di mana. Ini ADSB, seorang demonstran ya. Ini bisa suatu sisi kita bisa menuduh polisinya yang kasar, jadi bisa jadi fitnah mungkin ke polisi, padahal mungkin itu benar-benar perusuh. Sementara ini Anda lihat, ini foto saya terfoto Julian, saya lupa ya, Julian Jombing ini. Saya pernah pada posisinya sama persis, saya punya foto mirip ini benar. Saya kepepet di sebuah trafo PLN, berdiri gitu, di bawah saya gebuk-gebukan polisi dan aparat, yang satu persatu demonstrannya lari, terus lihat saya di atas, saya dipukul tulang kering saya, turun. Saya tunjukin kamera, baru tulang kering saya sakit sekali ya. Jadi kadang-kadang makanya Bang, orang gini, orang ngomong gini, harus pakai pelindung juga dong Bang, pelindung kaki. Nah tunggu dulu, orang selalu bilang gini, loh Mas, kan udah jelas bawa kamera fotografer kok dipukul juga. Nah, saya kasih tahu ya, saya nggak nyalain polisinya, karena perusuh banyak yang nyaman dari fotografer. Jadi nggak ada bedanya. Perusuh, pengaco, penghasut, segala itu karena bawa kamera. Karena pakai gantung-gantung atau ID, entah ID apa ya. Jadi, saya nggak pernah menyalahkan polisi. Saya bisa masuk akal kalau wartawan di sana tetap digebuk juga. Polisi jelas wartawan. Ya, Anda nggak di lapangan sih. Kalau Anda di lapangan, Anda lihat banyak perusuh juga beratribut wartawan. Nggak jelas. Dan kadang-kadang dia perusuh atau aparat keamanan yang dipura-pura jadi perusuh untuk mancing orang kan. Betul. Jadi memang dalam sebuah kerusuhan itu tidak ada pakem, harus gimana ya, Anda harus waspada. Pengalaman akan sangat membantu Anda. Kita mundur ke foto yang Pia Wiarta ya. Ini juga kerusuhan di depan KPU, ini fotonya Johnny TG. Di depan KPU sampai demonstrannya bintang pungkang itu ya. Ini brimobnya peluru hampa ya. Ini peluru karet ya, pasti yang ditembakkan ya. Oke. Oh ini lain lagi ya. Jadi ini kalau kita ngomong kerusuhan dulu ya. Nah ini juga yang di Papua nih. Anda lihat Bea di tengah-tengah aparat keamanan. Sementara Danu sekarang dari arah depan. Sayang fotonya saya tadi barusan nggak ketemu ya. Waktu kerusuhan Tanjung Priok, Agus Susanto memotret dari sisi demonstran. Jadi gini, Anda memilih posisi, terutama kalau kerusuhan yang paling krusial ya. Orang sering tanya, Om, gimana caranya supaya dalam kerusuhan aman? Nggak bisa dibikin rumus, kerusuhannya beda-beda terus kan? Dan nggak jelas. Betul. Siapa musuh, siapa teman, siapa lawan, nggak jelas. Jadi kuncinya adalah, kalau Anda tidak mantap, jangan masuk. Dan tidak ada jaminan bahwa Anda selamat. Sekali lagi, dalam liputan kerusuhan atau apapun, tidak ada rumus untuk selamat. Anda harus waspada. Dan kalau Anda masuk termasuk tidak yakin, lebih baik Anda tidak masuk dalam liputan. Kalau Anda bukan Om, Anda enak ya punya ID wartawan ya. Bukan, Anda salah. Dalam meliput kerusuhan, saya kadang-kadang malah membuang ID wartawan saya. Atau pakai ID wartawan palsu. Kenapa, Bang? Saya, kalau perusuh itu ingin terpotret, dia akan berada di depan Anda. Malah ganggu pergerakan Anda. Gitu? Kalau perusuh itu tidak ingin terpotret, atau mau dia berbuat sesuatu yang nggak mau terekam, dia akan mencelakakan Anda lewat teman-temannya atau lewat apapun. Anda akan celaka. Di depan balai kota ada perusuh yang nyari Kompas. Waktu itu mereka nggak suka dengan pemberitaan Kompas. Mana Kompas, mana Kompas? Untung teman-teman saya menyembunyikan saya. Nggak datang Pak Kompas hari ini, pernah ada saya.
Teman saya tahu. Ya, kalau ada satu yang rujuin saya mungkin digebukin oleh perusuh ya. Jadi dalam sebuah kerusuhan tidak ada lebih untung atau tidak lebih untung pakai ID. Pakai ID kadang-kadang sedikit menguntungkan, aparat mungkin masih hati-hati ya. Tapi seperti saya bilang tadi, perusuh pun banyak yang bergaya seperti wartawan ya, jangan salah itu. Itu yang membuat dalam sebuah kerusuhan itu rumit untuk bertindak. Kita nggak tahu mana perusuh, mana aparat keamanan yang menyamar dan sebagainya. Nah, satu yang saya ingatkan ya, kalau ada kerusuhan itu kadang-kadang banyak orang jualan ya. Itu menurut saya itu bukan orang jualan, itu kadang-kadang aparat keamanan nyamar ya. Itu kayak tukang skoteng depan sama tukang bakpao. Iya. Saya punya cerita ya, seorang teman saya dulu tahun 98 ya. Saya kenal dia sebagai aparat keamanan ya. Saya kenal deket. Ya, dia ngaku aparat keamanan. Suatu hari dia jualan makanan. Saya mau nyomot pisang gorengnya, kata dia jangan mas. Ini saya kerjain katanya. Udahlah. Karena sering dicomotin teman-teman dikerjain. Diketekin kan, diapain kayak gitu. Ya, jadi kalau ada kerusuhan, mending ada jangan jajan ya. Kalau saya sarankan ya. Pedagang resmi biasanya nggak berani jualan karena bisa rusak, bisa macam-macam ya. Kalau ada kerusuhan, mending jangan jajan kalau misalnya. Anda kan nggak dulu tiba-tiba depan Sarinah tuh ada orang jualan buah, nawar-nawarin segala. Itu saya yakin aparat keamanan sendiri itu. Iya, itu saya yakin aparat keamanan sendiri bukan orang jual normal ya. Pulang-pulang orang Indonesia nggak ada takutnya. No, enggak. Orang jualan juga mikir ya. Jadi itu mungkin aparat keamanan sendiri kalau menurut saya ya. Oke. Jadi dalam meliput kerusuhan tidak ada rumus ya, tidak ada rumus untuk selamat. Kalau Anda tidak yakin jangan masuk. Saya pun pernah mengalami EGSB, pernah digebukin ya. Sabtono sampai masuk rumah sakit ya, meliput kerusuhan tahun 98 bulan November itu. EGSB kameranya juga kena pukul dan sebagainya. Jadi memang nggak ada jaminan ya. Artinya kerusuhan itu jangan Anda anggap sebagai trofi kayak hunting foto, bikin foto keren ya, jangan ya. Kerusuhan itu biarlah jurnalis yang meliput sesuai proporsinya, ya kan, sesuai kerjaannya. Kalau pehobi ada kerusuhan, saya sarankan jangan, karena keuntungan yang Anda dapat, katakanlah foto yang keren sebagai trofi ya, sebagai suatu titik tonggak pemotretan Anda, sama risiko yang akan Anda peroleh tidak sebanding. Sementara kalau demonya nggak gede-gede amat, fotonya juga nggak akan keren-keren amat ya, itu aja yang saya katakan. Nah, betul. Ini Anda lihat bahwa BA di belakang aparat, sementara Danu dari arah depan. Danu Kusworo Kompas ya sekarang sudah mantan redaktur ya, udah jadi redaktur, udah turun juga, jadi udah tua ya. Waktu Agus Susanto meliput kerusuhan Tanjung Priok, Agus di sisi pendemo. Pertanyaannya adalah, dari mana kita berpihak? Mau di sisi pendemo atau di sisi aparat keamanan? Kalau ada di sisi pendemo, ada di sisi aparat keamanan, Anda aman. Nggak mungkin kena gasan mata ya, kan gasan mata dari aparat keamanan kepada pendemo. Tetapi batu dari pendemo ke aparat keamanan. Jadi kalau Anda di daerah aparat keamanan, Anda siap-siap kena batu. Jangan segan-segan pakai helm ya. Terutama kalau udah perang batu seperti yang Tanjung Priok 2012 itu, wartawannya nggak pakai helm, kepalanya bencut. Oscar Motuloh, the legend jurnalistik itu tahun 98, bibirnya harus dijahit. Kenapa? Itu pas di bibirnya persis ya. Benar-benar batu karena di bibirnya tuh, Oscar. Kenapa tuh persis ya? Bang, jadi kalau untuk posisi yang kalau di kerusuhan ini kita tidak bicara lagi posisi di sudut, di atas, di bawah. Posisi yang penting aman, bisa dapat melihat menangkap semua momen. Nah, masalah posisi tadi juga antara dua dong ya, Bang ya. Tadi bisa di posisi si polisi atau di si perusuh gitu ya. Ada orang bilang dari jauh pakai tele. Dari pakai tele harus tempatnya tinggi dong, ya kan? Tempatnya tinggi. Pakai drone, nggak segampang itu ya. Jadi not that easy juga ya. Jadi meliput kerusuhan itu nggak bisa dibikin rumus. Butuh keberanian dan butuh nalar dan butuh pengalaman. Di Kompas itu untuk mengajarkan liputan kerusuhan pada yang baru yang belum pernah meliput kerusuhan, biasanya kita pamerkan foto-foto, kita ceritain kondisinya. Paling nggak itu ada model awal. Lalu pada liputan pertama kerusuhan biasanya dia dibarengin oleh seniornya. Kalau dilepas diri ya berat lah ya, kita karena nggak berani. Walaupun kenyataannya pada tahun 98 itu semua turun tanpa udah nggak sempat hitung lagi karena itu kasusnya beda ya 98. Oke. Bang, ada pertanyaan Bang. Lewat tuh. Ya. Wah, ini nge-lag nih, Mbak mau lewat. Ini dari Mbak Ganjar Mustika.
pernahkah kejadian yang sebetulnya terekam kamera dan ada buktinya, namun berita yang beredar tidak sesuai fakta? Jika iya, apakah akan diungkap atau hanya tersenyum saja? Satu, media massa itu bukan lembaga investigasi ya. Ingat, koran itu bukan lembaga detektif. Satu ya. Terus dua, apakah yang Anda lihat Anda yakin itu realitas? Itu pertanyaannya kan. Apakah yang Anda lihat itu Anda yakin itu realitas? Belum tentu. Jadi, sebuah koran pun akan sangat berhati-hati untuk menentukan sebuah berita kalau dia tidak yakin itu seperti yang ada di gambar. Kita cuma melihat itu kan belum tentu benar. Ini, lihat foto ini misalkan. Atau foto ini, misalkan foto ini ya. Foto ini misalkan ini, foto ini ya. Seorang demonstran dipukulin aparat. Kita nggak bisa semena-mena ngomong seperti itu. Kita nggak tahu dia siapa. Siapa tahu benar-benar perusuh penghasut, ya terbukti dengan macam-macam. Artinya gini, koran itu sekali lagi bukan lembaga detektif. Koran akan memberitakan hal-hal yang sudah diyakini benar, dan juga sang wartawan akan berusaha mencari kebenaran sebenar-benar mungkin. Tapi Anda harus ingat sekali lagi ya, sang wartawan itu idealisme itu umumnya di bangku kuliah ya. Setelah Anda bekerja, Anda nggak tahu ini idealisme atau profesi. Kita tidak membenturkan idealisme sama profesi ya. Tapi kalau Anda di lapangan benar-benar, kadang Anda nggak tahu ini benar atau salah. Kalau Anda berpedoman bahwa saya yakin benar atau saya Anda ngomong dan ternyata Anda salah, Anda malah bisa mencelakakan orang lain. Jadi intinya adalah koran itu bukan lembaga investigasi. Kalau koran itu yakin bahwa ini itu terjadi suatu penyelewengan, ya dia akan menyorakan sebatas itu kepentingan umum. Kalau kepentingan satu pihak enggak, ya. Kalau kepentingan orang-orang tertentu doang enggak. Kepentingan partai enggak. Kompas ya, kalau Kompas begitu. Oke, itu ya jawabannya Mbak Ganjar ya. Terus ini dari Petrus. Mas Petrus nanya, Petrus Adinata, kalau mau terusan capeknya sama kayak orang lari maraton ya Om? Iya, kalau masih muda ya nggak capek. Yang pasti kalau berliput kerusuhan jangan pakai sandal ya. Usahakan pakai sepatu yang bawahnya keras. Kadang-kadang bom molotov itu pecah, Anda lari-lari nginjek pecahan kaca. Kalau sandal jepit kayak teman saya tuh kakinya harus dijahit. Kalau nginjek pecahan kaca terus jatuh. Wah, kesakitan kan? Terus pas demonstran disapu. Lah ini kalau dia ketangkap gimana, kita seret. Akhirnya kakinya cuma 2 jahitan, pantatnya 4 jahitan dengan diseret. Lagi nggak nyaman banget lah. Lagi rame-rame gitu, sandal jepitnya keinjek gimana? Bikin ribet dong. Emang, ya kan? Ya. Jadi nggak niat itu gitu. Anda harus fit ya. Kalau Anda udah fit, itu harus penempatan pakaian yang salah gitu. Gua kayak orang hati gua omelin tuh kalau asal sembarangan motret apa. Nah, saya ngomong lagi ya. Kalau gas air mata pakai odol itu bullshit berat ya. itu kalau saya lihat anak-anak muda pakai odol itu sok gagah-gagahan aja tuh nggak mempan sama sekali ya. Gas air mata itu inget ya. Gas air mata itu namanya air mata, memang memacu air mata keluar, tapi masuknya lewat indera penciuman ya, bukan indera mata. Jadi Anda pakai kacamata rapet pun, kacamata renang, kalau Anda masih bernapas, moncor tuh air mata muncul kayak air mancur. Saya pernah ngerasain loh, saya pakai kacamata renang ya. Wah udah, napas mau pakai mulut, mau pakai hidung, air mata mancur banget. Jadi yang dirangsang itu kelenjar dalam hidung itu untuk keluar air mata, dan wah sampai seseker. Saya pernah terjebak gas air mata. Paru-paru saya tuh tahu ini racun, dia menolak bernapas, tapi saya udah butuh udara lagi kan, sampai saya kayak kesedak-sedak tuh, saya jatuh di depan Trisakti itu. Untung belakang saya ada Budiman Tanurejo, sekarang mantan Pemret Kompas ya, saya tas sampai diselamatkan dia. Saya di rumah sakit Sumber Waras itu saya melek, dia di sebelah saya, ini tasmu nih, untung belakangmu ada aku, kalau tas kamera saya udah hilang itu. Jadi kayak gas air mata itu tidak akan mempan pakai. Yang bikin orang pinter ya, masa pakai odol aja bisa. Gas air mata itu yang bikin suatu penelitian dan mahal gas air mata. Lu pikir masa sama odol aja kalah. Itu impossible banget. Percaya saya, cobalah, nggak bohong banget tuh. Oke. Ya kayak ini juga nih ya, ini kebukubukan gini nih, ya Anda terjebak nih udah di tengah kebukubukan. Nih, jadi pertanyaan Mbak Minarni yang tadi pertama tuh ini ada Devers nanya nih, ada jurnalis yang pernah ikut keciduk aparat nggak Om? Ya ada tuh si Adila Serante itu. Tapi waktu itu Adila itu masih mahasiswa deh.
Malu wartawan kadang ada yang keciduk juga. Ada. Kalau keciduk gitu ya banyak sih kasusnya Bang ya, malah digebukin malah ya kan. Kalau Iya. udah ngaku wartawan segala macam. Ya, kenapa tetap digebuk dengan ngaku wartawan? Nah, polisi juga ngaku wartawan kok. Jadi seluruh polisi juga serba susah. Artinya dalam waktu singkat mereka harus memutuskan ditangkap dulu, gitu loh. Banyak jurnalis yang ketangkap duluan. Makanya kalau bisa jangan ditangkap. Makanya kayak si Insus itu teman saya itu diceret itu waktu tahun 98 itu ya demi supaya nggak ketangkep. Kasian dia nggak bisa lari karena kakinya kena beling. Iya. Ini Mbak Minarni tadi nanya di awal nih bagaimana ngatasin rebutan posisi bagus saat motret. Ya mungkin bukan Ya hanya datang awal. Jadi gini loh, dalam jurnalistik itu foto sudah jadi sebelum dibuat. Jadi kalau ada ditugaskan, nggak usah kerusuhan ya, kita ambil yang lain lah. Contoh yang lain tunggu, yang lain misalkan apa itu tunggu ya. Misalkan acara ini. Ini fotonya yang muter namanya Haryanto ya dari Antara, dipakai Kompas halaman 1. Ini Hari Ibu. Kalau di sana, zaman Soeharto, itu fotografer nggak bisa pilih posisi lagi. Kompas sudah ada gambar kakinya, pembawaran di mana. Jadi tiap semua foto Kompas zaman era Soeharto itu, angle-nya persis plak. Ya, dan lensanya 70-200 plak udah, 80-200 ya Nikon ya. Jadi Nikon. Mas Ratno itu nggak mungkin geser ke kanan atau ke kiri 10 cm pun karena udah digambar ya zaman Soeharto, terutama di Bina Geraha ya. Itu plak, jadi udah angle persis. Nah, dalam acara di Istana Negara, penghargaan seperti ini, itu zaman Soeharto fotografer paling cuma 10 atau 11 ya, bisa dibatasi. Tapi zaman setelah itu era setelah ya, saya ngalami zaman Gus Dur itu fotografer 50 lebih juga kali ya, itu rebutan bener. Nah kuncinya adalah kadang datang duluan. Kalau di fashion show ada senior, saya pernah ngalamin ya, saya datang telat, yang junior bukain jalan buat saya, sini om ya. Ya tapi kalau anda nggak tua kayak saya, atau kayak saya datang telat ya Anda siap-siap di pinggir. Kuncinya adalah Anda datang awal. Datang lebih awal. Iya, sama ya bijaksana lah. Sama teman jangan berantem lah. Kayak gini ini buat di sana ini rebut-rebutan banget loh. Ini aku sedikit cerita. Ini apa cuplikan podcast dengan Mas Bea waktu itu ya. Mas Bea kalau meliput kerusuhan pun, meliput bencana pun untuk dapetin Mas Bea kan di itu ya di kantor berita. Jadi di kantor berita itu juga ada persaingan untuk dapatkan foto-foto terbaik. Nah, Mas Bea itu kalau udah ditugaskan, pasti berangkat dan datang lebih duluan daripada yang lainnya. Jam 3 pagi kadang-kadang udah di lokasi gitu. Itu kuncinya. Ya, ini tambahannya buat Mbak Minarni ya. Jadi memang kalau untuk menentukan posisi segala macam, terus eksklusivitas foto itu, ya itu datang pertama. Supaya belum rame, masih situasinya masih clear segala macam, kecuali kerusuhan ya beda ya gitu. Jadi emang datang di awal lebih bagus. Terus nih pertanyaan Bang dari Abdulismu, kalau sudah caos gitu, apakah kartu pers masih berlaku sebagai penanda perlindungan? Nggak ada. Terus saya bilang dari tadi kan, perusuh pun pakai kartu pers. Jadi dalam keadaan seperti itu, jangan mikir kartu pers. Aparat juga nggak sempat berpikir lebih jauh kan. Ingat perusuh pun punya kartu pers ya, entah palsu entah asli ya, semuanya mereka bawa kamera juga. Jadi kadang-kadang nggak jelas. Jangan mudah beli dompet kartu pers ya. Kartu pers kadang-kadang malah merugikan kita. Kalau perusuhnya nggak suka sama pers, gitu loh. Malah diumpetin. Kalau kayak gitu kita malah ngumpetin. Iya, saya umpetin. Oke. Senior sama dengan tua, betul. Ya, tua emang. Nggak mungkin jadi senior kalau belum tua. Arif bagus posisi menentukan prestasi, tapi tidak mutlak. Yes, karena nggak ada yang mutlak di dunia ini. Ya. Oke, pertanyaannya udah nggak ada nih Bang. Ini cuman pernyataan. Oke. Jadi banyak jurnalis yang juga kena gebukan. Oke, betul. Saya mengulang-ulang lagi, kredo saya dalam fotografi ya. Auto itu nggak masalah, karena auto itu hanya masalah pencahayaan. Dalam jurnalistik, auto is nothing. Justru di Kompas, saya suruh auto. Kalau bisa auto, kenapa masih manual? Ya? Karena ada hal yang harus kita pikirin, yaitu posisi sama momen. Posisi yang kita bahas hari ini, Bang ya. Momen itu kapan tekan tombol. Karena tekan tombol beda 1 detik pun hasilnya kadang-kadang bisa beda ya. Terutama waktu gebuk-gebukan itu kan. Pas gebuk atau pas sebelum gebuk kan beda sekali. Ini contoh ini 2005, waktu minyak tanah mulai langka karena mau digantikan oleh tabung hijau LPG ya.
Ini di Bandung. Yang motret Roni Arianto Wibowo, Kompas. Bang, Sebelum yang minyak motret, goreng kok nggak ya. ada yang squad ini ya? Minyak goreng belum ada yang squad ini, fotonya belum ketemu. Gini loh, foto kuat itu nggak selalu karena mampu atau tidak mampu. Minyak goreng kan cuma orang berdiri antre toh. Tapi nggak ada Iya. ekspresif mungkin ya. Itu Kalau ini dia. antri, Ini kan nah makanya bukan ini sekedar Roni antri itu malam aja. lapor. Roni itu lapor sebelum motret. Besoknya acara malam ini bilang, Om, motret di sini, saya lupa tempatnya di mana. Itu pakai pagar, aku yakin semua ngacung-ngacungin dirigennya. Jadi Roni jam 5 pagi udah masuk duluan. Anda bayangkan kalau Roni di luar lihat, wah menarik mau masuk, nggak dibukain, bisa kayak chaos kan. Jadi Ya, Roni masuk betul. duluan sebelum ibu-ibu ini datang. Makanya prediksi gimana motret itu adalah harus dipikirkan. Jangan asal berangkat motret. Dalam Oke. jurnalistik, Aku cut, Bang. Jadi Ya. bahasa Abang sesuai dengan pernyataan yang menarik dari Daniel Ahid. Kalau asumsinya foto sudah jadi sebelum dijepret, berarti bisa jadi foto ada pesanan bernuansa politik jurnalisme dong, Pak D. Sebenarnya, nah Iya, ini berkaitan dengan bisa iya, bisa tidak. Saya Bisa iya, bisa tidak. Dirancang juga, dirancang kadang baik, terancang buruk. Ingat, kebenaran sebuah news itu adalah harga sang koran ya. Sang koran sekali beritanya ngaco, iklan itu nggak muncul loh. Pada tahun 2014, ya 2014, waktu Pilpres rusuh pertama terjadi ya, itu sebuah media ngaco balos sengaja dibolak-balik. Apa yang terjadi? Berapa bulan nggak datang iklan? Anda tahu? Di Jepang Sejaya, Kompas iklan sehari bisa 4 atau 5 M satu hari, ya. Berita ngaco, iklan itu bisa drop sama sekali. Yang pesanan itu mau ganti biaya iklannya? Enggak segampang itu. Sebuah media yang kredibel, enggak segampang itu mau bikin berita ngaco. Sebuah koran itu duitnya bukan dari berita, bukan dari oplah. Sebuah koran itu duitnya dari iklan. Sementara berita ngaco itu mendropkan iklan gila-gilaan. Itu. Jadi sebuah koran mau melintir-melintir, yang menyuruh melintir bisa ganti berapa untuk biaya iklannya? Itu minimal di Kompas ya. Kompas nggak mungkin melintir-melintir, kalau sekali orang nggak percaya bubar jalan. Tapi maksud dari pernyataan Abang, foto itu sudah jadi sebelum dibuat foto seperti ini. Bukan, Ini juga udah buat sudah jadi itu bukan jadi, anti jadi. Punya prediksi. punya prediksi. Punya prediksi kira-kira apa terjadi sehingga dia siap. Bisa jadi tidak terjadi seperti yang dia bayangkan, bisa jadi banget. Makanya dia harus punya plan B. Kalau gini gitu, kalau nggak gitu loh. Paling nggak dia bisa nyiapin di mana dia akan datang motret, terus di mana dia masuk duluan jam berapa gitu loh. Betul. Itu yang namanya. Misalnya motret apa dulu, pengalaman motret kampanye Jokowi. Kita udah mikirin kan, kita udah tanya sama panitia, ini si Jokowinya lewat dari mana nih? Pintu mana. Kita udah ngebayangin fans apa gitu. Walaupun endingnya bisa aja meleset gitu kan. Jadi foto yang jadi sebelum dibikin itu seperti itu. Nah, seperti foto contoh ini ya Bang ya. Jadi si wartawannya tahu nih orang bakalan ngantri dari sini. Kalau gua nggak masuk di dalam, lu bakalan dapatnya foto dari belakang atau dari mana iya, gitu kan. Contohnya kayak gitu ya. Tahun 97 atau 98 ya. Sri Bintang Pamungkas dibebaskan dari Mahkamah Agung. Itu subuh-subuh. Saya datang. Cuma ada saya sama Agus Wahyudi Jawa Pos. Saya Kompas dan Jawa Pos itu waktu itu bersaing. Tetapi saya dan Agus Wahyudi itu bersahabat. Ya. Waktu itu pintu gedung bundar itu ada 2. Jadi kita nggak tahu Bintang Pamungkas dikeluarkan dari pintu A atau pintu B. Dan kami ada berdua. Saya janjian sama Agus. Gus, kamu di pintu sana, aku di pintu sini. Kalau dia keluar di pintu sana, kamu menjepret 2 kali. Satu buat aku. Masih film seperti itu. Kalau di sini aku jepret 2 kali, satu buat kamu. Tapi jepretnya ingat ya. Jadi jepretnya gini nih. Jepretnya gini ya, teman sini yang balik kamera ya. Jadi jepretnya gini, jangan ceret-ceret, kembar fotonya. Jepret, geser jepret seperti orang di sebelahnya gitu. Jadi itu yang saya lakukan sama Agus Wahyudi. Iya, jadi saya lupain pokoknya gini. Waktu itu langsung impas. Terus beberapa hari kemudian waktu itu Matoria Abdul Jalil dikampak kepalanya oleh orang ya. Terus dirawat di sebuah rumah sakit. Saya juga lupa rumah sakit mana. Nah, kata susternya, kita akan buka sebentar ya. Pak Maturi masih hidup ya. Tapi jendelanya ada 2. Yang mana sus? Nggak tahu. Sama. Gus, kamu sana, aku sini. Ya, pokoknya waktu itu impas lah. Saya lupa yang Bintang Pamungkas saya dapat, saya sudah lupa. Kalau saya Bintang Pamungkas saya dapat Agus. Kalau yang Matoria Abdul Jalil dapat saya. Kita bagi 2 seperti itu. Itu terlarang. Teori jurnalistik terlarang. Tapi kalau kita nggak melakukan itu, kita sama-sama mati. Ibaratnya gitu loh. Kita sama-sama selamat aja waktu itu. Itu kerjasama, walaupun secara benderanya bersaing ya.
Jawab Itu kalau pos nggak apa-apa. secara teori terlarang banget itu. Tapi kita di lapangan loh. Yang nyuruh itu lu nggak di lapangan sih. Gitu. Anda di lapangan, wah soal eksklusi, Anda mati. Digempur teman-teman Anda semua, ya. Digempur teman-teman semua. Nah, dia nanya nih, Dekiarova, Om Bayu pernah ngeliput kecelakaan pesawat nggak, Om? Ya, belum pernah. Tapi naik pesawat yang hampir kecelakaan pernah gitu. Hercules. Iya. Pesawatnya atasnya Hercules. Oke, Bang. Bang, GA dulu Bang, satu Bang. Oke. Nanti gue pasti lupa mau yang mana dikasih, tapi pokoknya ada 3 tote bag ya. Serah nanti desain yang mana, dapat mana, yang bersyukur aja. Tapi tolong ya teman-teman yang dapat hadiah, follow Instagramnya The Seven Distro ya. Abang, pertanyaannya Bang. Pertanyaan saya ini ya. Oke. Ini adalah perayaan Hari Ibu ya. Perayaan Hari Ibu 22 Desember. Ya, saya tes Anda. Ini Hari Ibu tahun 2003 atau 2004? Ayo. Perayaan Hari Ibu itu 22 Desember. Ini 2003 atau 2004? Foto ini adalah perayaan Hari Ibu tahun 2002 atau 2004. Jadi pertanyaannya 2002. Enggak, 2003 atau 2004? 2003 atau 2004? Yang jawaban pertama yang paling betul dapat satu tote bag. Arif, yang benar 2003 itu. Arif bagus. Arif bagus. Karena 2004 presidennya udah SBY. 2004 udah SBY gimana sih? Oi, Mas Arif. Oke. Arif lagi. Gak apa-apa. Arif lagi. Rezekinya, ya. Ternyata enggak, kayaknya Mas Arif ini dia pakai internet yang cepat untuk jawab. Yang lainnya masih delay. Dia udah pulang. 2004 udah SBY. Tenang teman-teman. Sama duluan tuh. Sorry, sama duluan. Devos 2003 juga. Tunggu. Arif duluan. Kalau itu Arif duluan. Ya, Arif duluan. 2004 udah SBY presidennya. Ya mungkin mereka mati. Gitu. Unirai salah, udah paling duluan salah pula lagi. 2004 udah SBY gimana sih? Kasihan yang lemot netnya, iya. Ya. Tenang, masih ada 2 lagi teman-teman. Tote bag dari The Seven Distro. Jangan lupa ya. Nih namanya. Tolong di follow IG-nya The Seven Distro. Teman-teman bisa dapetin kaos keren, tote bag keren di sana. Oke. Bekasi ikutan nyimak, siap. Boleh dari mana aja. Foto asal-asalan tadi komen si Markus nih pasti nih. Mana tadi komennya? Wah, dia juga jawab tapi telat. Kasihan deh. Jawab sekarang aja biar kan 2003 biar katanya ngerti padahal karena denger-denger tapi pernah lemot. Tuh, OI, sah nitip foto. Ntar kalau ke Iceland saya nitip memorinya enak aja loh.